Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Imba Manggala, beserta rekan saya Firman Syahnur dan Adi Fadilah akan membahas mengenai survei hidrografi menggunakan single beam echo sounder. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester kontrol kualitas survei pemetaan. Dalam video kali ini ada 5 poin yang akan dibahas, di antaranya yang pertama, pemeruman dengan menggunakan single beam echo sounder, yang kedua, pengamatan pasang surut, yang ketiga, pengukuran sifat fisik air laut, yang keempat, pemeruman laut dalam menggunakan single beam echo sounder, dan kelima, prosedur pelaksanaan survei hidrografi. Sebelum ke poin tersebut, perlu dipahami mengenai orde yang ada dalam survei hidrografi. Di antaranya, orde khusus survei hidrografi mendekati standar ketelitian survei engineering atau rekayasa dan digunakan secara terbatas di daerah-daerah kritis, di mana kedalaman di bawah lunas sangat minim dan di mana karakteristik dasar airnya berpotensi membahayakan kapal. Selanjutnya, orde 1, survei hidrografi diperuntukkan bagi pelabuhan-pelabuhan, alur pendekatan haluan yang dianjurkan, alur navigasi dan daerah pantai dengan lalu lintas komersil, yang dimana kedalaman di bawah lunas cukup memadai dan kondisi fisik dasar lautnya tidak begitu membahayakan kapal. Selanjutnya, orde 2, survei hidrografi diperuntukkan di daerah dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Selanjutnya ada orde 3, survei hidrografi diperuntukkan untuk semua area yang tidak tercakup oleh orde khusus, orde 1, dan orde 2 pada kedalaman lebih besar dari 200 meter. Nah, pemeruman dengan menggunakan single beam echo sounder perlu dipahami juga, sebelum pelaksanaan pemeruman harus dibuat rencana lajur utama dan lajur silang. Berikut ini kriteria pemeruman untuk single beam echo sounder, yaitu menentukan dari kondisi umum topografi dasar laut, koreksi pasang surut, dan pendeteksian, klasifikasi, serta penentuan bahaya-bahaya di dasar laut merupakan suatu yang mendasar dalam tugas survei hidrografi. Kedalaman air di atas bahaya tersebut harus ditentukan paling tidak sesuai ketentuan akurasi kedalaman sebagaimana orde 1. Dalam merencanakan kerapatan pemeruman, kondisi alam dasar laut dan persyaratan dan penggunaan harus diperhitungkan dengan maksud untuk menjamin kecukupan penelitian. Lajur perum utama sedapat mungkin harus tegak lurus garis pantai dengan interval maksimal 1 cm pada skala survei. Jarak yang memadai antara lajur perum dan berbagai order survei sudah diisyaratkan pada SP44. Berdasarkan prosedur tersebut, harus ditentukan apakah perlu dilakukan suatu penelitian dasar laut ataukah dengan rapat atau memperlebar lajur peluh. Lajur silang diperlukan untuk memastikan ketelitian posisi pemeruman dan reduksi pasut. Jarak antar lajur silang adalah 10 kali lebar lajur utama dan membentuk sudut 60 derajat sampai 90 derajat terhadap lajur utama. Lajur silang tambahan bisa ditambahkan pada daerah yang direkomendasikan atau terdapat keraguan-raguan. Jika terdapat perbedaan yang melebihi toleransi yang ditetapkan, harus dilakukan uji lanjutan dalam suatu analisis secara sistematik terhadap sumber-sumber kesalahan penyebabnya. Setiap ketidakcocokan harus ditindaklanjuti dengan cara analisis atau survei ulang selama kegiatan survei berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adif. Eh, Baik, selanjutnya tentang mengenai pengamatan pasang surut akan dijelaskan oleh saya, yaitu pengamatan pasang surut pada kegiatan survei hidrografi bertujuan untuk menentukan bidang acuan kedalaman, yaitu muka air laut rata-rata dan juga muka surutan, serta menentukan koreksi hasil pemeruman dengan ketentuan sebagai berikut. Ada beberapa ketentuan, yaitu ada 8 ketentuan. Yang pertama adalah dilaksanakan dengan menggunakan palem atau tidak tide gauge yang lain. Dan juga yang kedua, pengamatan mencakup area survei batimetri dan jumlah stasiun pasang surut harus mempertimbangkan karakteristik pasang surut survei. Yang ketiga, untuk keperluan analisa dan peramalan lama pengamatan tidak boleh kurang dari 29 hari dengan interval pengamatan maksimal 30 menit. Jika perubahan ketinggian air berjalan dengan cepat dan amplitudenya amplitude airnya besar, interval pengamatan dapat ditingkatkan. Interval pembacaan juga dapat ditingkatkan tiap 15 menit pada saat menuju pasang tertinggi atau surut terendah. Selanjutnya, untuk keperluan reduksi, data pemeruman pengamatan dilakukan selama pemeruman berlangsung. Yang kelima, satuan pengukuran dalam sentimeter. Dengan total kesalahan pengukuran tidak melebihi 5 cm untuk orde khusus dan tidak melebihi 10 cm untuk orde yang lain pada tingkat kepercayaan 95%. Lalu, bidang acuan tinggi muka laut harus diikatkan pada benchmark terdekat dengan leveling orde 2.
yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk keperluan koreksi kedalaman dibuat co-tidal charts daerah survei. Dan yang terakhir, konstanta pasut dihitung dengan menggunakan metode Admiralty atau perataan kuadrat terkecil, yaitu least square adjustment. Selanjutnya, tentang pengukuran sifat fisik air laut. Kembali ke rekan saya, Mbak Manggala. Oke, untuk pengukuran sifat fisik air laut sendiri ada dua. Yang pertama, pengukuran ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan dan memastikan ada atau tidaknya perubahan sifat fisik tersebut pada media di mana gelombang bunyi dipancarkan sehingga ada kemungkinan terjadi perubahan kecepatan gelombang bunyi selama penjalarannya, serta memberikan informasi tambahan mengenai parameter-parameter tersebut di daerah survei. Yang kedua, pengukuran sifat fisik air laut meliputi pengukuran konduktivitas, temperatur, kecerahan, dan tekanan. Selanjutnya, pemeruman laut dalam menggunakan single beam echo sounder dijelaskan oleh rekan saya, Adif. Baik, mengenai pemeruman laut dalam menggunakan single echo sounder. Pemeruman laut dalam berarti kedalaman lebih dari 200 meter. Kriteria pemeruman laut dalam diberikan lampiran SP44 adalah merupakan suatu pembaharuan dari apa yang pernah disusun oleh kelompok kerja IHO yang dibentuk pada tahun 1972. Tujuan dari kompilasi pemeraman laut dalam adalah untuk memetakan bentuk dasar laut. Kepentingannya selain untuk ilmiah, juga untuk navigasi, sebagaimana dengan tujuan peta hidrografi yang menekankan pada bahaya-bahaya pelayaran. Di kedalaman lebih dari 200 meter, echo sounder harus diatur pada standar kecepatan, yaitu 1.500 meter per detik, dan pemeruman yang perlu dikoreksi menggunakan tabel koreksi NP139, yaitu Nautica Publication nomor 139 edisi terbaru. Di sini juga saya akan menunjukkan beberapa ilustrasi saat penggunaan multi-beam echo sounder. Nah, ini ada ilustrasinya secara kasar. Untuk yang terakhir, mengenai prosedur pelaksanaan survei hidrografi akan dijelaskan oleh rekan saya Firmansyah Nur Ramadhani. Silakan. Baik, ya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan survei hidrografi. Nah, dari prosedur survei hidrografi ini terdapat yang pertama persiapan. Kegiatan persiapan yang dimaksudkan secara umum meliputi persiapan administrasi dan persiapan teknis yang dimulai dari pembentukan tim sampai dengan pemberangkatannya menuju lokasi survei. Persiapan administrasi. Tahapan persiapan administrasi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan tim, penunjukan personel, dan surat tugasnya. Yang kedua, pembentukan tim beserta surat tugas. Yang ketiga, perencanaan biaya survei. Yang keempat, perizinan dari pihak berwenang. Yang kelima, koordinasi dengan instansi terkait. Yang keenam, kelengkapan administrasi lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan survei. Yang kedua, persiapan teknis. Tahap persiapan teknis meliputi kegiatan sebagai berikut. Perencanaan teknis kerja. Yang pertama, menyiapkan peta dasar daerah survei untuk pembuatan peta kerja. Yang kedua, menyiapkan data penunjang, antara lain data pasang surut, data arus, data koordinat, dan deskripsi titik ikat atau referensi kontrol horizontal terdekat. Yang ketiga, merencanakan distribusi pemasangan benchmark. Yang keempat, merencanakan lajur pemeruman. Yang kelima, merencanakan distribusi lokasi pemasangan stasiun pasang surut. Yang keenam, merencanakan distribusi lokasi pengamatan arus dan kondisi meteorologi. Yang ketujuh, merencanakan lokasi pengambilan sampel dasar laut dan pengukuran sifat fisik air laut. Nah, lalu untuk bagian personel, yang pertama pembagian tugas personel, yang kedua pengarahan teknis tentang permasalahan, teknis survei, deskripsi kerja, dan deskripsi wilayah survei. Yang ketiga, menyiapkan rencana pelaksanaan mobilisasi personel dan peralatan. Lalu dalam peralatan dan bahan, yang pertama inventarisasi dan pengecekan peralatan survei yang akan digunakan. Yang kedua, penyiapan, pengemasan, dan pengiriman peralatan dan bahan survei. Lalu survei pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang kondisi daerah survei, dengan tujuan untuk menyempurnakan perencanaan yang telah dibuat. Kegiatan yang dilakukan dalam survei pendahuluan ini sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sosialisasi tentang rencana pelaksanaan survei ke instansi terkait. Yang kedua,
survei lokasi base camp. Yang ketiga, mencari kapal survei yang memadai dan layak laut untuk kegiatan survei. Yang keempat, orientasi lokasi titik kontrol yang sudah ada dan lokasi tempat untuk pembuatan titik kontrol yang direncanakan. Yang kelima, orientasi lokasi rencana pembuatan stasiun PASUD, stasiun arus, dan CTD. Yang kelima, mencari informasi tentang ketersediaan sarana transportasi, lokasi-lokasi yang dapat disinggahi, dan mendukung ketersediaan logistik, material bahan bangunan, serta bahan survei. Lalu, survei utama. Survei utama ini setelah survei pendahuluan. Ya, survei utama merupakan rangkaian kegiatan survei untuk keperluan pengambilan data yang terdiri atas yang pertama, pengukuran posisi titik kontrol horizontal, yang kedua, pengamatan pasang surut, yang ketiga, pemeruman, yang keempat, pengukuran garis pantai, yang kelima, pengukuran posisi sarana bantu navigasi pelayaran dan objek-objek penting lainnya, yang keenam, pengukuran garis nol kedalaman, yang ketujuh, pengukuran arus. Yang kedelapan, penentuan sifat fisik air laut, yaitu konduktivitas, temperatur, kecerahan, dan tekanan. Yang kesembilan, pengambilan sampel sedimen dasar laut. Mungkin cukup sekian dari video penjelasan survei hidrografi menggunakan single beam echo sounder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.